Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dalam tabrakan sebelumnya memberikan Xiaoyan dorongan kepercayaan diri yang besar. Dia mengayunkan penggaris berat itu tanpa gerakan apapun, dengan tujuan untuk langsung menembak jatuh pedang Hao yang melesat ke arahnya. Apakah Anda pikir saya cukup bodoh untuk melawan Anda secara langsung lagi? Zhen Jian mencibir sambil mengacungkan 10 jarinya ke udara, dan pedang Hao yang hendak dipukul oleh penguasa berat tiba-tiba terbelah menjadi dua. Berubah menjadi dua bayangan pedang yang terbang melewati sisi kiri dan kanan penguasa tersebut. Pedang itu bergerak ringan. Pedang perkasa pembelah bulan. Berubahlah untuk saya. Segel tangan Zhen Jian berubah lagi, dan dua bayangan pedang berubah menjadi 10 sinar pedang bulan sabit emas, yang sulit dibedakan antara yang asli dan yang palsu di udara dalam sekejap, membentuk jaring pedang yang menutupi Xiaoyan. Dengan energi pedang bersilangan dengan cahaya bulan yang terang, melihat itu, Xiaoyan merasa matanya agak pusing dan sulit untuk menilai lintasan pedang Hao sejenak. Mari kita hindari serangan itu untuk saat ini. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan melangkah cepat ke udara dan segera melakukan gerakan tubuh angin berlalu tanpa jejak. Saat sosok Xiaoyan terus berubah, namun tanpa diduga, 10 sinar pedang bulan sabit emas itu sangat aneh, mengikuti langkah Xiaoyan seperti bayangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menghadapi situasi seperti itu, sehingga hati Xiaoyan terguncang dan langkahnya terhenti sejenak. Mungkinkah ini karena perbedaan tingkat kemampuan bertarung? Xiaoyan segera teringat apa yang dikatakan Jenny, bahwa 9 pedang kekaisaran merupakan keterampilan bertarung tingkat semi suci. Jadi tidak peduli seberapa misteriusnya angin tanpa jejak, akan sulit untuk menutupi kesenjangan dalam tingkatan keterampilan bertarung. Tiba-tiba, Xiaoyan menyadari. Saat pikiran Xiaoyan sedikit berubah, 10 sinar pedang berbentuk bulan sabit sudah mendekat. Xiaoyan bahkan bisa merasakan angin kencang yang disebabkan oleh sinar pedang yang memotong kulitnya, menimbulkan rasa sakit yang membakar, dan wajahnya langsung berubah. Melihat Xiaoyan terjebak dalam masalah, wajah tegang Zhen Jian akhirnya menampakkan seringai. 9 pedang kekaisaran dapat menyerang dan bertahan, dan setiap gerakan memiliki rencana cadangan. Anda ingin menyingkirkannya dengan keterampilan tubuh Anda? Itu hanya angan-angan. Beginilah nasib mereka yang berani menantang tuan muda. Orang-orang di pihak Zhen Jian juga sangat gembira. Dengan kegembiraan terpancar di mata mereka. Masih terlalu dini untuk tertawa. Sambil melirik tawa Zhen Jian dan yang lainnya, Xiaoyan mendengus dingin di dalam hatinya, dan sayap tulang di belakangnya terbuka. Kemudian dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya secara ekstrim dan segera membuka jarak, yang membuat senyum Zhen Jian langsung membeku di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan menunjuk jarinya. 8 bayangan pedang bertabrakan dengan 2 bayangan pedang di depan, dan kedua bayangan pedang itu berkelebat dan mendekati dada Xiaoyan. Pedang yang cepat, combo yang kuat. Xiaoyan baru saja menutup jarak dan kakinya belum stabil. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia terjatuh ke belakang, seakan-akan pinggangnya patah. Pada saat yang sama, pergelangan tangan kanannya dengan fleksibel berputar setengah lingkaran di belakang punggungnya dan memasukkan penguasa berat ke dalam pegunungan dengan tangan belakangnya. Menopang tubuh yang hampir menyentuh tanah, dan hanya terdengar 2 suara mendesing yang tajam. Cahaya pedang petir emas melesat melewati dada Xiaoyan, sehingga nafas panas yang disebabkan oleh gesekan dengan udara membuatnya kerah dada Xiaoyan berbau terbakar. Tetapi dalam sekejap, cahaya pedang yang menembus udara telah tenggelam ke tebing di belakang Xiaoyan. Dan cahaya yang menyilaukan itu menghilang di celah-celah tebing.
Reputasinya tidak boleh diremehkan. Xiaoyan menegakkan punggungnya, matanya sedikit berkelebat, dan dia memiliki pemahaman baru tentang 9 pedang kekaisaran. 9 pedang kekaisaran, jurus ketiga. Setelah 2 serangan berturut-turut yang gagal, Zhenjian menjadi marah dan merasa terhina. Dengan lambaian tangannya, cahaya kemasan melesat keluar dari tebing dan jatuh ke tangannya. Zhenjian memegang pedang Hao dan pedang ketiga menyusul. Dengan pelajaran yang dipetik dari langkah kedua, Xiaoyan tidak berani ceroboh saat menghadapi langkah ketiga. Dia tiba-tiba menenggelamkan pergelangan tangannya dan menggunakan penguasa berat untuk menghalangi di depannya. Kemudian dia menatap Zhenjian dengan tajam. Zhenjian bergerak dengan pedang, sosoknya anggun seperti angin, langkah kakinya terus berubah dan kecepatannya makin lama makin cepat. Pada akhirnya, sekelilingnya dipenuhi oleh cahaya pedang emas Zhenjian. Begitu rapatnya hingga jumlahnya mencapai ratusan, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sehingga kelompok di pihak Zhenjian tidak dapat menahan diri untuk bersorak keras. Jurus ketiga, Tuan Muda telah menggunakan jurus ketiga. 9 pedang kekaisaran semakin kuat di setiap gerakannya. Siapa bilang tidak? Setiap gerakan 9 pedang kekaisaran menjelajahi perubahan langit dan bumi, dan Tuan Muda baru menguasai 5 gerakan sekarang. Begitu gerakan ketiga ini keluar, saya rasa Xiaoyan tidak akan bisa lolos begitu saja. Namun rasa puas diri dan sanjungan dari kelompok Zhenjian terhalang oleh kata-kata Jing Wuchen. Bahkan ini adalah jurus ketiga. Dan Xiaoyan tidak hanya tidak terluka, tetapi semua keterampilan menyerangnya juga tidak berguna. Jadi, apa yang begitu Anda banggakan? Anda dimarahi oleh Jing Wuchen yang tampak seperti pengemis. Banyak pengawal rombongan Zhenjian menjadi marah. Saat mereka hendak membantah, mereka ingat bahwa apa yang dikatakan Jing Wuchen itu benar. Memang, di bawah 2 serangan pertama Zhenjian, Xiaoyan tidak hanya tidak terluka, dia juga tidak panik sedikit pun. Mampu menghindari 2 gerakan berturut-turut dari 9 pedang kekaisaran yang dibanggakan keluarga Zhen sudah cukup sulit. Dan dilihat dari penampilan Xiaoyan, dia masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, apa efek dari jurus ketiga 9 pedang kekaisaran? Memikirkan hal ini, orang-orang di pihak Zhenjian tiba-tiba merasa tidak yakin dan menatap situasi pertempuran di lapangan dan gugup. Tapi Xiaoyan mengabaikan komentar semua orang dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Dia bahkan menutup matanya di bawah gerakan ketiga Zhenjian. Apa yang akan dia lakukan? Tindakan Xiaoyan langsung menimbulkan seruan karena sulit untuk menangkap keaslian sosok Zhenjian. Jangan gunakan matanya untuk melihat. Ketika harus mengenali jati diri, kekuatan jiwa lebih berguna daripada mata. Di bawah persepsi kekuatan jiwa setengah kesadaran Xiaoyan, tubuh asli Zhenjian tidak tersembunyi di antara banyak ilusi, dan senyum di bibir Xiaoyan semakin lebar. Segera penguasa berat Xiaoyan menggulung lautan api yang menyapu sisi kanan di belakangnya, dan dia mengayunkan api pengembara bertransformasi menjadi 3 kaki. Tiba-tiba suara benturan logam terdengar bagai badai yang dahsyat. Pada saat yang sama, sosok Zhenjian perlahan-lahan muncul di belakang Xiaoyan dan dia memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Bahkan pedang Hao di tangannya masih bergetar. Adapun bagaimana Xiaoyan mengenali wujud aslinya dan mematahkan jurus ketiga 9 pedang kaisar, Zhenjian tidak tahu karena dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menghadapi api yang masih membara, hatinya menegang, semangat juangnya meledak. Dan dia mengayunkan pedang Hao-nya untuk menggambar lingkaran udara yang terlihat di udara untuk memadamkan api sepenuhnya. Kemudian dia menjauh, menatap Xiaoyan merasa semakin bingung. Dia sudah samar-samar menebak bahwa Xiaoyan mengenali wujud aslinya melalui kekuatan jiwanya. Tetapi bahkan jika Xiaoyan mengenali wujud aslinya, bagaimana dia bisa mematahkan jurus ketiga 9 pedang kaisar? Yang menunjukkan kemampuan bertarung yang ditunjukkan Xiaoyan hanya pada tingkatan awal atau menengah dari peringkat pikiran, dan itu tidak terlalu kuat.
Bahkan dengan tambahan api surgawi, mustahil baginya untuk mematahkan jurus ketiga 9 pedang kaisar yang berada di tingkat semi suci. Hanya saja Zhen Jian tidak tahu bahwa api surgawi milik Xuan bukanlah api surgawi biasa, melainkan gabungan dari beberapa jenis api surgawi, dan setiap jenis api surgawi memiliki peringkat tinggi. Dengan kekuatan tambahan seni surgawi 8 ekstrim, bagaimana kekuatannya bisa menjadi kecil? Pada saat ini, para pengawal di pihak Zhen Jian semuanya ketakutan di tempat, sangat terkejut dengan situasi tersebut. Mungkinkah pemimpin klan Xiu kecil ini benar-benar dapat bersaing dengan tuan mudanya, yang merupakan seorang jenius yang tak tertandingi? Dan ini tidak dapat dipercaya. Tapi Jing Wuchen dan Long Yi yang tidak terkejut sama sekali, seolah-olah mereka sudah menduga hasil ini. 9 pedang kaisar memang cukup bagus dan saya tidak sabar menantikan kelanjutannya. Perkataan Xuan memecahkan keheningan di lapangan. Sejak awal hingga sekarang dia tidak menggunakan kemampuan bertarung terbaiknya, hanya untuk melihat dengan jelas 9 pedang kekaisaran yang legendaris. Mendengarkan kata-kata Xuan, alis Zhen Jian terangkat tinggi dan matanya menjadi serius saat dia menatap Xuan. Dalam hal identitas, perbedaan antara Zhen Jian dan Xuan adalah pangeran dan rakyat jelata. Dalam hal sumber daya, berada di keluarga Zhen. Zhen Jian memiliki sejumlah besar ramuan dan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh para jenius lainnya. Dalam hal guru, ilmu pedang Zhen Jian diajarkan secara pribadi oleh kepala keluarga Zhen. Namun sekarang, kepala keluarga dari keluarga kecil yang berafiliasi dengan keluarga Zhen, seorang pria yang baru berada di benua Dodi selama lebih dari 100 tahun, benar-benar berhasil mematahkan 3 jurus 9 pedang kaisar yang digunakan oleh Zhen Jian secara berturut-turut dan melakukannya dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi bagaimana perasaan Zhen Jian? Harga diri Zhen Jian mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Dia menatap Xuan dengan mata agak merah dan niat membunuh tampak jelas di matanya. Setiap 3 gerakan dari 9 pedang kekaisaran memiliki lompatan kualitatif. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda gerakan pembunuh sebenarnya dari 9 pedang kekaisaran. Zhen Jian mengucapkan kata-kata ini hampir kata demi kata. Wajahnya menjadi sangat muram. Bagus sekali, saya tidak takut pada saat yang kuat. Saya hanya takut Anda tidak cukup kuat. Sekarang, setelah 3 gerakan telah dilakukan, saya telah memberikan penjelasan kepada Jenny. Selanjutnya, Xiu tidak akan menahan diri lagi. Mata Xuan tiba-tiba menjadi tajam. Zhen Jian tercengang saat mendengar ini, dan kemudian dia menyadari bahwa Xuan sebenarnya tidak menganggapnya serius sama sekali, dan hanya memberinya 3 gerakan demi Jenny. Rasa malu yang amat sangat tiba-tiba menyeruak dari dalam hatinya. Wajahnya pun makin lama makin garang. Cahaya pembunuh di matanya bersinar tanpa ada yang bisa disembunyikan, dan kebenciannya terhadap Xuan mencapai puncaknya. 9 pedang kekaisaran, jurus keempat. Zhen Jian memegang pedang Hou dan mengetuk udara berulang kali. Tampaknya tidak ada pola, tetapi tampaknya ada jejak yang dapat diikuti. Pedang-pedang yang bersilangan itu membentuk dinding emas raksasa di udara. Jika diperhatikan lebih seksama, seluruh dinding itu tersusun dari energi pedang yang pekat dan tajam, serta atmosfer penindasan yang besar pun dengan cepat menyebar. Dinding pedang menghalangi jalan pegunungan seperti gerbang baja besar dan perlahan mendorong ke arah Xuan. Sekarang, Xuan tidak punya cara untuk mundur dan ada dinding pedang di depannya. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya secara langsung atau melompatinya. Namun Xuan menggelengkan kepalanya karena Zhen Jian berani mengungkapkan kelemahan yang begitu jelas di udara. Dia pasti punya rencana cadangan. Dan Xuan juga ingin mencoba seberapa kuat jurus keempat 9 pedang kekaisaran. Saat Jing Wuchen dan Long Yi mundur, gelombang udara panas perlahan naik dari tanah dengan Xuan sebagai pusatnya, mengelilingi Xuan di tengah.
Pada saat yang sama, api surgawi di penguasa berat juga terbakar dengan ganas, dan api biru abu-abu beriak keluar, mengembun menjadi lautan api. Kemudian penguasa yang berat itu diayunkan ke atas, dan semua api mengikutinya. Berubah menjadi seekor naga api yang melingkar penguasa berat, dan naik ke langit dengan momentum yang besar. Dan inilah api pengembara yang berubah menjadi 3 kaki yang baru saja dilakukan Xiaoyan. Dan perbedaannya adalah ini adalah integrasi 3 kaki yang sebenarnya yang merupakan kekuatan tempur pamungkas Yoyan Hua Sanchi. Dengan benturan kekuatan api surgawi, kekuatannya tak terbayangkan. Tiba-tiba langit di atas seluruh jalan pegunungan tampak terbelah menjadi 2. Setengahnya berwarna emas cemerlang dan berkilau. Setengahnya lagi berwarna abu-abu biru tua dan pekat. Emas dan biru abu-abu sepenuhnya menutupi langit merah di bawah bulan darah. Xiaoyan dan Zhen Jian hanya berjarak beberapa puluh meter. Dengan suara gemuruh guntur yang meledak di udara, naga api biru abu-abu dan dinding raksasa emas saling bertabrakan, yang menyebabkan seluruh ruang terguncang. Di pusat tabrakan, energi pertempuran yang mengerikan menyapu ke segala arah, mengubah jalan pegunungan menjadi berantakan. Hembusan udara itu menyebabkan Zhen Jian dan pengawalnya buru-buru mundur, tidak berani menghadapi lawan sama sekali. Di bawah tatapan mata banyak orang yang tercengang, beberapa retakan kecil berwarna biru abu-abu muncul di dinding emas raksasa, dan tubuh naga api biru abu-abu juga menjadi agak redup, disertai suara gemuruh bagaikan guntur di angkasa. Tembok emas raksasa dan naga api saling bertabrakan berulang kali, memancarkan cahaya terang, seolah tidak mampu menahan kekuatan naga api. Beberapa retakan di dinding raksasa emas itu tiba-tiba menyebar. Sejumlah besar energi pertempuran melonjak keluar dari retakan, dan tubuh naga api itu menjadi ilusi. Akhirnya, tembok emas raksasa dan naga api menghilang di langit pada saat yang sama. Hanya menyisakan reruntuhan di tanah. Jing Wuchen dan Long Yi menelan ludah. Mereka tidak menyangka kalau jurus keempat dari 9 pedang kekaisaran lebih kuat 1 tingkat dari 3 jurus sebelumnya. Namun pihak Zhen Jian bahkan lebih terkejut lagi. Apakah ini kekuatan bertarung Xiaoyan yang sebenarnya? Banyak penjaga di sisi Zhen Jian menatap Xiaoyan dengan linglung, mengingat energi mengerikan yang terkandung dalam naga api biru abu-abu tadi. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan ekspresi wajah Zhen Jian menjadi semakin jelek. Pada titik ini, dia sepenuhnya yakin bahwa Xiaoyan tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi juga sedikit lebih baik darinya. Sambil melirik bawahannya, Zhen Jian menyadari dari mata mereka bahwa rasa hormat mereka padanya sedang melemah, sehingga dia menjadi marah dan merasa terhina. Xiaoyan, bersiaplah untuk mati. 9 pedang kekaisaran jurus kelima. Pembuluh darah di leher Zhen Jian berdenyut. Dia berubah dari memegang pedang dengan 1 tangan menjadi memegang dengan 2 tangan. Kemudian dia melompat ke udara dan mengangkat pedang Hou lurus ke langit. Setelah itu, cahaya kemasan terpancar dari pedang Hou terjalin di udara seperti guntur dan kilat melonjak. Dan dalam sekejap mata, pedang Hou telah berubah dari pedang panjang menjadi pedang raksasa, bersiul seperti angin kencang dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Apakah ini jurus terkuat yang pernah Anda kuasai? Bagus sekali. Mata Xiaoyan bersinar dengan sikap agresif dan kegembiraan. Semangat bertarungnya tiba-tiba meledak dan dia dengan cepat menyerbu ke arah Zhen Jian. Kalau begitu, Anda juga bisa mencoba kemampuan bertarung saya yang terkuat. Bayangan tak terlihat 1000 kaki. Dalam sekejap, bayang-bayang penguasa berat yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar Xiaoyan, membelah retakan samar yang tak terhitung jumlahnya di angkasa, yang membuat orang-orang terpesona dan takut. Kemampuan bertarungnya sangat kuat. Seseorang dari pihak Zhen Jian berseru. Saya tidak menyangka kalau keluarga kecil seperti klan Xiao yang berada di negara kekaisaran bisa membesarkan seorang jenius seperti itu. Memangnya kenapa kalau dia seorang jenius? Tuan muda menggunakan jurus kelima dari 9 pedang kaisar
yang bisa dikatakan sebagai pedang yang dapat menghancurkan langit. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Benar sekali, dia bahkan berani membubarkan bayangan penguasa untuk menyerang. Iya, lagi pula dia berasal dari keluarga kecil, tanpa bimbingan semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Tuan Muda? Namun saat suara semua orang mulai mereda, aura Xiaoyan terakumulasi secara ekstrim dalam sekejap. Tangannya sedikit gemetar di depan dadanya, dan bayangan penguasa yang tak berujung itu tiba-tiba bergabung menjadi satu penguasa. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menghantam pedang emas besar milik Zhenjian. Apa hasilnya? Semua orang menahan nafas, jantung mereka berdebar kencang, menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Dengan suara teredam, penguasa dan pedang belum bersentuhan. Kedua kekuatan telah bertabrakan. Tepat saat semua orang merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan tubuh mereka yang bergoyang belum sempat mendapatkan kembali keseimbangan mereka, Xiaoyan berteriak, "Hancurkan!" Dan melihat cahaya kemasan pedang raksasa Zhenjian menghilang, energi pedang menjadi ilusi. Lalu sesosok tubuh yang acak-acakan terbang mundur, menghantam dinding tebing dan keras, dan tertanam di dalamnya. Semua orang di pihak Zhenjian membuka mulut lebar-lebar, menatap semua ini dengan tatapan kosong. Jelas mereka tidak percaya pertarungan ini telah berakhir. Kemudian dia mengucak matanya kuat-kuat dan melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan anggun, mengenakan kemeja hitam. Baru saat itulah ia menyadari bahwa itu sama sekali bukan ilusi. "Tuan Muda!" Puluhan pengawal berteriak dan merentangkan tubuhnya, menyerbu ke arah Zhenjian yang tertanam dalam di tebing. "Minggir!" Dengan suara gemuruh yang keluar dari dalam tenggorokannya, Zhenjian berjuang keluar dari tebing. Ia menggoyangkan lengannya dan menepis bawahannya yang datang mendukungnya. Saat ini gambaran Zhenjian yang berpakaian putih seputih salju dan memiliki sikap anggun telah lenyap. Pakaiannya sudah sangat compang-camping sehingga hanya beberapa potong saja yang masih tergantung di tubuh yang hangus itu. Meskipun bercak darahnya tidak dalam, namun bercak darah itu ada di seluruh tubuh, tampak menyedihkan. Dia menatap Xiaoyan dengan mata merah, giginya bergemeretak, mengeluarkan suara, dan api kemarahan berkobar hebat di dadanya. Setelah dimarahi Zhenjian, semua orang tidak berani memancing amarahnya lagi, tetapi mereka juga tidak berani pergi. Mereka harus berkumpul di sekitar Zhenjian dan dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya. Ketika mereka melihat luka-lukanya tampak sangat serius, tetapi tidak melukai otot atau tulangnya, mereka menghela nafas lega. Bagaimana Xiaoyan bisa mematahkan jurus ke-59 pedang kaisar milik Tuan Muda dengan satu jurus dan menjatuhkannya? Namun hanya menyebabkan luka yang tidak seberapa. Melihat bahwa nyawa Zhenjian tidak dalam bahaya, semua orang menjadi tenang dan memikirkannya dan segera menjadi kagum di hati mereka. Xiaoyan pasti telah menunjukkan belas kasihan. Memikirkan hal ini, hati semua orang bergetar. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah kompetisi yang berakhir pada titik tertentu. Zhenjian memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan sejak awal. Bahkan dengan usaha keras seorang jenius yang tak tertandingi, dia masih mampu mengendalikan kekuatan serangannya, yang menunjukkan bahwa kekuatan Xiaoyan jauh di atas Zhenjian. Ya ampun, kekuatannya jauh lebih kuat dari kekuatan seorang jenius yang tak tertandingi. Kekuatan macam apa itu? Ketika semua orang menatap Xiaoyan lagi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mengingat ejekan dan sarkasme awal mereka terhadap Xiaoyan, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dan saat Xiaoyan melihat sekeliling, mereka semua menundukkan kepala. Long Yi melengkungkan bibirnya dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Jing Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, dan tepuk tangan itu terdengar sangat keras di jalan pegunungan yang sunyi. Terstimulasi oleh tepuk tangan, Zhenjian tidak bisa lagi menahan rasa malu di hatinya. Alisnya tegak dan urat biru muncul pada kedua sisi dahinya, sambil menyekat darah dari sudut mulutnya dan memuntahkan busa darah di mulutnya. Zhenjian menatap Xiaoyan dengan wajah muram dan suaranya pelan naik dari rendah ke tinggi. Meraung. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin.
Xiaoyan, Anda pasti telah meminum ramuan yang dapat langsung meningkatkan kekuatan Anda. Mendengarkan perkataan Zhenjian, Xiaoyan ingin tertawa dalam hatinya. Lucu sekali, untuk menghadapi orang seperti Anda, apakah saya masih perlu mengadakan ramuan? Awalnya saya memiliki kekuatan untuk melawan Do di puncak bintang 5. Setelah menerobos ke puncak bintang 4, saya melatih keterampilan bertarung 1000 kaki tanpa bayangan, hingga 777 kaki dalam sekali jalan. Dan ditambah dengan kekuatan jiwa yang mencapai level setengah niat. Bahkan jika saya menghadapi level awal bintang 6 atau bahkan level menengah bintang 6 rata-rata, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengannya. Lagi pula, setelah mencoba beberapa jurus pertama 9 pedang kaisar, nilai keterampilan bertarung 9 pedang kaisar dan 1000 kaki tanpa bayangan sebanding. Jika Anda bisa berlatih 9 pedang kaisar hingga jurus ke-7, Anda mungkin bisa bersaing dengan saya. Namun Anda baru berlatih hingga jurus ke-5, jadi bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Melihat Zhenjian yang sudah kehilangan ketenangannya, sorot mata Xiaoyan semakin penuh dengan penghinaan. Dia menunjuk Zhenjian dan berkata dengan dingin, Anda masih ingin menjadi penerus pemimpin umat manusia saat Anda seperti ini? Anda tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, tetapi pikiran Anda kacau dan Anda memfitnah orang lain seperti anjing gila. Dengan mentalitas seperti itu, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak layak menyandang gelar jenius yang tak tertandingi. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mempertahankan reputasi Anda yang sia-sia. Perkataan Xiaoyan bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Zhenjian. Dia berputar dengan ganas beberapa kali. Itu bagaikan tamparan keras di wajah Zhenjian, menghancurkan wajah kecil yang ditinggalkan Zhenjian. Pada saat ini, Zhenjian hanya merasakan mukanya terbakar. Dia hanya berdiri terpaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak seahli yang lain dan hanya nama yang sia-sia. Kata-kata ini terus bergema dalam pikirannya. Sebelumnya Zhenjian mulai berlatih pedang pada usia 5 tahun dan memperoleh pemahaman tentang ilmu pedang pada usia 10 tahun. Dia dipuji sebagai seorang jenius langka di keluarga Zhen dalam 1000 tahun dan diberi instruksi pribadi oleh kepala keluarga. Tanpa diduga, dia membenamkan dirinya dalam latihan 9 pedang kaisar selama puluhan ribu tahun. Tetapi pada akhirnya, dia kalah dari seorang Dodi muda yang baru berada di benua Dodi selama beberapa tahun. Hal yang paling dibenci adalah orang ini berasal dari keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen. Semakin Zhenjian memikirkannya, semakin sulit baginya untuk melupakannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan cahaya yang ganas keluar dari matanya dan dia tiba-tiba berteriak histeris. Xiaoyan, apakah Anda pikir Anda telah menang? Anda salah. Tuan muda ini masih memiliki senjata rahasia dan Anda harus mati hari ini. Jelas Xiaoyan tidak menyangka Zhenjian begitu tidak tahu berterima kasih. Dia tersenyum menghindar. Bahkan ekspresi jijik di wajahnya semakin kuat. Namun saat teringat dengan perintah Zeni, Xiaoyan harus menahan keinginan untuk membunuhnya dan berkata perlahan. Di antara sedikit orang jenius yang pernah saya temui, Andalah yang paling tak tertahankan. Demi Zeni, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Jadi lakukan saja sesuka Anda. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan tidak lagi memperhatikan Zhenjian dan melambai pada Long Yi dan Jing Wuchen untuk pergi. Tapi mengabaikan Xiaoyan sangat melukai harga diri Zhenjian. Hal ini membuat Zhenjian benar-benar kehilangan akal sehatnya dan dia mengucapkan 7 kata kemarahan dari sela-sela giginya. 9 pedang kekaisaran, gaya ke-6. Tuan, Anda sama sekali tidak bisa melakukan itu. Para penjaga di sekitar Zhenjian segera mencoba mencegahnya dengan panik. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimanapun mereka semua tahu bahwa Zhenjian hanya menguasai 5 jurus pertama dari 9 pedang kaisar. Meskipun dia telah melihat sekilas ambang gerakan ke-6, dia masih jauh dari menguasai gerakan ke-6 secara sesungguhnya.
Jika dia memaksakan diri menggunakan jurus ke-6 saat ini, kemungkinan besar dia akan menjadi bumerang oleh keterampilan bertarungnya sendiri. Jika dia tidak menguasainya dengan benar, yang bisa berakibat buruk. Jika sesuatu terjadi pada Zhenjian, tidak seorang pun dari mereka akan mampu lepas dari kesalahan karena gagal melindungi tuannya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas? Sayangnya, kemarahan yang berlebihan telah membuat Zhenjian kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, yang ada dalam benaknya hanyalah satu, yaitu membunuh Xiaoyan berapapun biayanya. Karena hanya dengan membunuh Xiaoyan semua rasa malu dapat terhapus. Jadi Zhenjian melambaikan tangannya dan pedang Hao yang dimasukkan ke tebing terbang keluar dari tebing dan mendarat di tangan Zhenjian, seperti kilatan petir. Zhenjian memegang pedang di kedua tangannya dan dengan putus asa mengalurkan semangat juangnya ke dalam pedang Hao. Tiba-tiba cahaya pedang itu seperti embun beku dan fluktuasi energi dingin tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Seluruh ruang mulai bergetar dan berputar terus-menerus. Namun Zhenjian sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan dahsyat dari gaya ke-6. Tangannya gemetar hebat dan darah mengalir keluar dari pori-pori seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi merah. Dia tampak menakutkan seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Tuan muda, berhentilah sekarang. Anda tidak akan sanggup menahan serangan balik dari teknik pedang ini. Jika tidak, hidup Anda akan terancam. Melihat keadaan yang tidak baik, banyak pengawal di pihak Zhenjian tidak bisa lagi mempedulikan hal lain dan bergegas maju untuk menghalangi Zhenjian dengan harapan dapat membangunkan Zhenjian. Minggir! Rasa sakit yang hebat merobek setiap inci kulit Zhenjian. Wajah Zhenjian telah berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Namun alih-alih berhenti, dia malah mengayunkan pedangnya ke bawah. Di tengah gemuruh pedang, jalan pegunungan hancur berkeping-keping. Batu-batu tersapu ke udara, lalu ditekan oleh kekuatan penghancur, yang membuat para penjaga itu sama sekali tidak mampu melawan, dan tersapu oleh hembusan angin yang dibawa oleh energi pedang. Menampakkan sosok Xiaoyan dan dua orang lainnya yang tidak jauh di depan. Karena Anda tidak tahu berterima kasih, maka saya akan membantu Anda. Merasakan datangnya energi pedang, mata Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin. Xiaoyan melangkah maju dan mengayunkan penggaris itu sekaligus, dan 1000 kaki tampak bayangan diayunkan lagi, yang membuat tekanan besar turun seperti gunung yang runtuh. Api biru api-api pada penggaris berat itu memunculkan semangat bertarung yang membara, membuat udara terasa agak ganas, dan langsung menekan momentum gerakan ke-6 Zhenjian. Bahkan tanpa ketegangan dalam putaran konfrontasi ini, penguasa api surgawi menghancurkan energi pedang Hao Jian dengan kekuatan yang luar biasa, mengalahkan cahaya pedang Hao Jian, dan bahkan menghancurkan baju besi emas yang menyilaukan di tubuh Zhenjian menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Pada saat ini, pertahanan Zhenjian sudah terbuka lebar. Jika penggaris berat Xiaoyan hanya bergerak maju beberapa inci saja, Zhenjian pasti akan terbunuh di tempat. Pada saat kritis ini, di bawah tatapan ngeri para dodi di pihak Zhenjian, mata Xiaoyan berkedut cepat, dan sedikit keraguan melintas di kedalaman matanya. Tiba-tiba ia menampar dengan tangan kirinya mengenai pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang penggaris berat itu. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengendur dan penguasa api surgawi terbang secara diagonal, menyentuh dada Zhenjian dan tenggelam dalam ke tebing. Kemudian terdengar suara keras seperti guntur dan kerikil serta pasir bergulung menjadi kabut kuning yang memenuhi langit, yang membuat semua orang terkesiap. Jika penguasa berat ini mengenai Zhenjian, mungkin tidak akan ada residu yang tersisa. Namun meski begitu, sisa-sisa semangat juang penguasa berat itu masih mengenai dada Zhenjian. Sehingga Zhenjian terlempar jauh, memuntahkan darah dan meringkuk di tanah dan tidak bisa bangun. Pertama, dia mencoba menggunakan jurus ke-6 secara paksa, tetapi menderita serangan balik dari keterampilan bertarungnya. Dan kemudian dia terpukul keras akibat semangat bertarung yang besar, yang membuat Zhenjian terluka parah saat ini. Semangat juang berkobar dalam tubuhnya bagai ribuan semut yang menggigit jantungnya.
Organ-organ dalamnya bergejolak dan dia merasakan sakit luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan luka-luka di tubuhnya dan perasaan putus asa, apalah artinya itu? Meskipun Zhenjian sama sekali belum menguasai jurus ke-6 dari 9 pedang kaisar, apa yang baru saja dia perlihatkan hanyalah jurus ke-6 yang belum sempurna, yang masih sangat berbeda dengan jurus ke-6 yang sebenarnya. Tetapi kekuatannya jauh lebih hebat daripada jurus ke-5. Zhenjian bahkan melihat harapan untuk mengalahkan Xiaoyan lagi. Tetapi Zhenjian tidak pernah menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Xiaoyan dalam satu pukulan. Sekarang mata Zhenjian terbuka lebar dan merasa bahwa harga dirinya sebelumnya hanya sekedar cadaan. Pada saat ini dia telah kehilangan semua harapan dan semua keengganannya berubah menjadi keputusasaan tanpa daya. Coba pikirkan, jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan pemimpin klan cabang dari keluarga Zhen, yang juga merupakan puncak Dodi bintang 4, yang bahkan tidak ingin Anda lihat, bagaimana Anda bisa pantas mendapatkan kehormatan sebagai jenius yang tak tertandingi? Bagaimana Anda bisa memiliki keberanian untuk menjadi penerus kepala keluarga Zhen di masa depan? Zhenjian merasa bahwa semangat pedangnya yang telah dilatihnya selama bertahun-tahun hancur berantakan. Segalanya menjadi tidak berarti. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Para pengawal di sisi Zhenjian tidak mempedulikan semua ini dan segera mengelilinginya, memegangi Zhenjian dan memasukkan pil penyembuh tingkat tinggi ke dalam mulut Zhenjian, dan matanya penuh kekhawatiran. Tapi Zhenjian sama sekali tidak menghargainya. Dia meludahkan pil itu dan berusaha keras untuk bangun. Tanpa melihat ke arah bawahannya ataupun memperhatikan Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia terhuyung mundur ke arah datangnya, akan tetapi karena luka-lukanya yang parah, ia hanya berjalan beberapa langkah sebelum terjatuh dengan keras ke tanah dan memercikkan debu. Namun dia menopang tubuhnya dengan tangannya, bergoyang beberapa kali, berdiri lagi, dan terus bergerak maju, sehingga dia tampak jauh lebih kuyuh saat ini. Para penjaga menatap kosong ke punggung Zhenjian dengan kekhawatiran yang semakin besar di mata mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian salah satu pengawal itu sepertinya teringat sesuatu dan berteriak kepada Zhenjian. Tuan muda, Anda belum mendapatkan pedang Hao. Zhenjian mengabaikannya dan terus berjalan terhuyung ke depan dengan tatapan kosong. Penjaga itu tertegun sejenak. Dia mengambil pedang Hao dari tanah dan mengejarnya. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Zhenjian. Tuan muda, pedang Anda. Zhenjian tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang. Kemudian dia mendongak ke langit dan tertawa liar. Dengan 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Sejak kecil, saya sudah mendalami ilmu pedang. Tetapi hari ini saya terus-menerus kalah. Bagaimana menurut saya bisa memakai pedang ini lagi? Ini... Penjaga itu tergagap dan tidak berani menjawab. Dia hanya bisa menyaksikan sosok Zhenjian yang hilang berangsur-angsur menghilang. Singkirkan pedang Hao. Ayo kita kejar dia. Kalau terjadi apa-apa pada tuan muda, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Penjaga lain yang tampaknya cukup bergengsi di antara kerumunan itu menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang untuk mengejar Zhenjian. Jalanan pegunungan kembali sunyi. Angin gunung meniup debu di tanah dan menyebarkan ke udara, menambah kesan depresi di langit menjelang senja. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.